Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Ainaya dari KPIB semester 6. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dakwah perspektif Al-Quran. Pada video ini, saya akan membahas tentang manajemen dakwah Al-Quran. Kajian yang dibahas adalah tentang pengertian manajemen dakwah. Selain daripada pengertian manajemen dakwah, akan dibahas pula bagaimana Al-Quran secara implisit telah membicarakan tentang manajemen dakwah ini. Selain pengertian manajemen dakwah, akan pula dipaparkan tentang lembaga dakwah Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran dalam berdakwah, dan lainnya. Manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya perencanaan dalam berdakwah ini, maka dakwah tidak akan dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dari berbagai macam profesi. Selain itu, pengorganisasian dakwah harus dilaksanakan menimbang bahwa kegiatan dakwah ini tidak hanya mencakup isi ajakan semata, namun juga berkaitan dengan subjek atau pelaku dakwah, yakni dai, dan juga objek atau peserta dakwah, yaitu mad'u. Yang pertama ialah kegiatan manajemen dakwah. Kata manajemen secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen biasa disebut dengan an-tanzim dan at-taktid. Dengan demikian, secara bahasa, manajemen berarti suatu proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen mempunyai banyak pengertian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah manajemen sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen merupakan kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atau sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yada'u da'wata. Bentuk masdarnya mempunyai arti ajakan, seruan atau panggilan. Sedangkan bentuk fiilnya mempunyai arti memanggil, mengajak, dan menyeru. Mengajak orang, menyeru orang, memanggil disebut sebagai da'i. Sedangkan orang yang diseru atau objek dakwah itu sendiri disebut dengan mad'u. Dengan demikian, gabungan kata manajemen dan dakwah menjadi sebuah bentuk itfiyah, mempunyai maksud proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Dengan adanya perencanaan dalam berdakwah, maka dakwah dapat dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dari berbagai macam profesi, sebab apabila kegiatan dakwah ini dapat dilembagakan dan direncanakan sedemikian rupa dengan baik. Poin kedua, lembaga dakwah dalam Al-Quran. Dalam dakwah manusia sebagai objek yang mendapatkan bimbingan, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalid. Allah tentu lebih mengetahui rahasia ciptaannya. Allah tentu lebih mengetahui potensi yang dikaruniakan kepada mereka dan bagaimana pengembangannya. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan pencerahan hidupnya. Sebagai hamba manusia yang terutama, Muslim mengemban amanat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu dengan cara menyeru dan menyebarkan dari generasi satu ke generasi yang lain. Sebagai khalifah, seorang Muslim berkomitmen untuk senantiasa menyebarkan dan menyampaikan Islam kepada orang lain. Kegiatan penyeruan dan mengajak kepada Islam mempunyai khitat khusus yang menjadi garis landasannya serta arah tujuannya yang hendak dicapai. Kegiatan penyeruan dan pengajakan kepada Islam mempunyai khitat yang khusus yang menjadi garis landasannya serta arah dan tujuannya yang hendak dicapai. Ayat-ayat Al-Quran telah banyak memberikan landasan dan arahan yang berupa
beberapa pesan moral tentang penyampaian dakwah, antara lain bahwa dalam upaya penyebaran agama perlu disampaikan dengan tata cara yang lebih baik, cara penuh kasih sayang, tidak muncul dari rasa kebencian. Bahkan, kalaupun menjadi permusuhan harus dianggap seolah-olah menjadi teman yang baik. Dalam berdakwah bukan saja harus baik dalam hal isi atau konten yang disampaikan oleh dai, melainkan juga harus baik dalam cara menyampaikan pesan daripada dakwah tersebut. Organisasi dalam bidang dakwah harus berlandaskan pada dua hal, yaitu keimanan dan persaudaraan. Sehingga apabila tugas dakwah dilakukan secara kelembagaan dalam wadah organisasi yang baik, maka individu per individu dalam lingkup jamaah akan sanggup menunaikan tugas beratnya dalam kehidupan manusia yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam perorganisasian dakwah, terhadap proses yang harus dilalui, proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian, yang ditonjolkan dalam pengorganisasian ini adalah wewenang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mengajak para sahabat untuk berpartisipasi melalui pendekatan empati yang sangat persuasif dan musyawarah. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ialah, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dengan adanya pengorganisasian ini, tugas yang diemban oleh para dai adalah merancang sebuah struktur organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan program dakwah secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan daripada organisasi tersebut. Poin ketiga, gaya bahasa dalam Al-Quran dalam berdakwah. Yang pertama ialah qaulan sadidan. Dalam bahasa Arab, sadid berarti yang benar dan yang tepat. Qaulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, tepat, jujur, dan tidak bohong. Kata qaulan sadidan disebut dua kali dalam Al-Quran. Pertama dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, dan yang kedua dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan sadidan dalam urusan anak-anak yatim yang pada hakikatnya berbeda-beda dengan anak-anak kandung, sehingga membutuhkan perlakuan dengan lebih hati-hati dan berbicara dengan memilih perkataan yang baik, dan kalaupun memberikan teguran jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka. Yang kedua, qaulan balidan. Dalam perspektif bahasa Arab, kata balik mempunyai arti yang fasih. Katib balik yang artinya ahli pidato, apator, atau fasih dan lancar bicaranya. Balik juga berarti kuat dan sampai. Jika dikaitkan dengan kata-kata qaul, ucapan atau komunikasi, balik berarti fasih, jelas maknanya, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki dan terang. Mengartikan qaulan balidan sebagai perkataan yang membekas di jiwa. Yang ketiga, qaulan masyuran. Qaulan masyuran mempunyai arti perkataan yang mudah dan gampang, yaitu perkataan yang mudah dipahami dan dimengerti. Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap berkomunikasi harus bertujuan mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-hamba yang lain. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menyampaikan, menampilkan dirinya sehingga disukai dan disenangi orang lain. Untuk bisa disenangi orang lain, ia harus memiliki sikap empati dan juga simpati. Simpati dapat diartikan dengan menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi orang lain. Dan yang terakhir ialah qaulan layyinan. Dalam komunikasi dakwah, qaulan layyinan menjadi dasar tentang perlunya sikap bijaksana dalam berdakwah, ditandai dengan ucapan-ucapan yang santun yang tidak menyakitkan komunikan dakwah atau mad'u itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.